Saya akan menjelaskan penyuntingan makalah tahap 1, yaitu tentang kesalahan dalam pengetikan sekaligus kesalahan format makalah. Kesalahan yang pertama adalah pada makalah sebelum diperbaiki, makalah ini menggunakan bab. Padahal, makalah ini termasuk makalah pendek, dan seharusnya makalah pendek tidak menggunakan bab. Selanjutnya, kesalahan pada penulisan subbab. Pada makalah sebelum diperbaiki, penulisan subbab ditulis dengan 1.1. Padahal, pada makalah pendek tidak perlu dituliskan 1.1, melainkan hanya dituliskan angka 1 atau huruf kecil saja. Nah, sekarang mari kita bahas tentang beberapa kesalahan ejaan yang ditemukan pada makalah ini. Sebagian besar ejaan di makalah ini sudah benar, namun ada beberapa kekeliruan seperti kesalahan dalam penggunaan tanda baca atau penggunaan huruf kapital, penggunaan kata baku, dan kesalahan penulisan istilah atau kata asing. Kekeliruan yang kami temukan pada halaman 4-5 atau bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka, beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu penggunaan huruf kapital yang kurang tepat dan seharusnya menggunakan huruf kecil atau tidak kapital. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Kata teori setelah penggunaan koma yang dapat kita temukan di beberapa tempat, lalu kata teknik dalam pengulangan kata, lalu ada kata regulasi dan diri di tengah-tengah kalimat, dan kata diusulkan dengan huruf kapital di tengah kalimat. Dan setelah diperbaiki akan terlihat sebagai berikut. Yang kedua, ada penggunaan tanda baca yang kurang tepat, dan seharusnya ada yang ditambahkan dan dihilangkan. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Penggunaan tanda baca koma dan perlu dihilangkan, dan beberapa hanya perlu ditambahkan atau diganti dengan konjungsi dan. Selanjutnya, tidak memberikan tanda hubung atau kekeliruan dalam penggunaan tanda hubung dengan memberikan jarak atau spasi dalam pengulangan kata. Dan setelah diperbaiki akan terlihat sebagai berikut. Hai, aku Nisa Sekar. Jadi aku akan membahas dan melanjutkan pada tahap 2 ini. Selain kesalahan yang disebutkan oleh Lovia tadi, di halaman berikutnya juga terdapat beberapa kesalahan mengenai makalah ini. Jadi di samping ini adalah bentuk makalah sebelum perbaikan. Ini setelah perbaikan. Nah, jadi teman-teman, mana aja sih kesalahan-kesalahan yang terdapat pada makalah ini? Yuk kita simak bersama secara lebih teliti. Nah, jadi kali ini yang pertama ini ada kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata atau ya pada kata. Yang mana aja nih? Nah, jadi yang diberi warna kuning ini adalah kesalahan-kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Jadi teman-teman, kenapa sih kok salah penggunaan huruf kapitalnya? Karena penggunaan huruf kapital yang tepat itu biasanya terletak pada awal kalimat atau penggunaan pada awal kata nama orang atau nama suatu tempat, negara, kota. Jadi bukan letaknya itu di tengah kalimat dan juga apalagi nih setelah tanda baca koma. Jadi penggunaan huruf kalimat yang tepat itu sebenarnya itu di awal kalimat yang benar. Ini selanjutnya ada lagi nih, yaitu penulisan kata asing dan juga atau istilah khusus. Jadi penulisan kata asing atau istilah khusus ini kurang tepat teman-teman. Jadi yang benar harusnya kata asing atau tulisan khusus harusnya ditulis secara miring ya teman-teman. Jadi untuk membedakan mana nih tulisan asing dan juga mana penggunaan bahasa Indonesia. Jadi jangan ditulis tegak seperti kata-kata yang lainnya dan harus ditulis dengan tulisan miring. Seperti itu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kesalahan diksi. Jadi, kesalahan diksi adalah ketidaktepatan atau ketidaksesuaian kata di dalam sebuah kalimat. Di makalah ini terdapat beberapa kesalahan diksi. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh kesalahan diksi di halaman pendahuluan.
Contoh pertama terdapat di kalimat ketiga yang berbunyi berbeda dengan wacana lain dalam psikologi yang lebih mendekatkan pada penanganan variabel internal individu seperti motivasi, kebutuhan, dan lain-lain. Kata wacana lebih tepat diganti dengan kata bidang karena di dalam KBBI wacana memiliki arti komunikasi verbal atau percakapan, sedangkan bidang memiliki arti dalam KBBI yaitu segi pandangan atau aspek. Dari pengertian kata tadi, kata bidang lebih tepat jika digunakan di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya adalah mengganti kata percakapan dengan kata interaksi di kalimat keempat. Kata percakapan berarti perbincangan antara dua orang atau lebih secara lisan, sedangkan kata interaksi berarti hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih yang saling memengaruhi satu sama lain. Kata interaksi lebih tepat untuk menjelaskan aspek yang dikaji oleh psikologi sosial karena tidak hanya meliputi komunikasi lisan, tetapi juga komunikasi nonverbal dan perilaku sosial lainnya. Selanjutnya, saya Salsabila Putri Anjali dan rekan saya, Nursifa. kami akan memaparkan mengenai penyuntingan tahap 4. Penyuntingan tahap 4 terdiri dari konjungsi di awal kalimat, konjungsi di tengah kalimat, kata tidak efektif, dan pemakaian kata penanya yang tidak tepat pada kalimat deklaratif. Kesalahan pertama kami temukan pada penggunaan kata konjungsi awal. Penggunaan kata sedangkan dan namun pada kalimat tersebut tidak efektif karena kata tersebut merupakan kata konjungsi tengah. Oleh sebab itu, kata tersebut diganti menjadi akan tetapi yang merupakan kata konjungsi awal. Selanjutnya, pada 3 kalimat berikut, kata maka merupakan kata yang tidak efektif. Sehingga kata tersebut dapat dihilangkan menjadi seperti berikut ini. Selanjutnya, terdapat penggunaan kata penanya yang tidak tepat pada kalimat deklaratif. Yang pertama, terdapat kata bagaimana yang dapat disunting menjadi kalimat seperti ini. Yang kedua, terdapat kata apa yang bisa disunting menjadi kalimat seperti ini. Dan yang terakhir, kata di mana pada kalimat tersebut dapat disunting menjadi seperti ini. Sekian, terima kasih. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian penyuntingan paragraf di makalah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah sekumpulan kalimat yang memiliki satu ide pokok dan cara penulisannya agak menjorok ke dalam atau membuat garis baru. Paragraf sendiri harus terdiri dari minimal 2 kalimat yang terbagi menjadi satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Nah, kemudian lanjut ke penjelasan mengenai perbaikan paragraf dari makalah yang kami pilih di bagian penjelasan mengenai teori konsep diri. Sebelum makalah diperbaiki, sebenarnya secara keseluruhan bagian ini sudah memenuhi syarat paragraf yang utama, yaitu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Namun terlihat ada bagian paragraf yang berdiri sendiri, tetapi tidak memenuhi syarat paragraf, yaitu jumlah kalimatnya hanya satu. Jadi kami memutuskan untuk memperbaiki bagian ini dengan cara menggabungkannya dengan paragraf yang sebelumnya sebagai penjelas yang berisi pendapat seorang ahli mengenai teori yang tertulis di bagian tersebut. Selanjutnya adalah mengurangi sebuah paragraf. Di sini terlihat bahwa ada sebuah paragraf yang tidak memenuhi syarat, yaitu kalimatnya hanya satu dan tidak memiliki kalimat utama. Sedangkan syarat utama dari sebuah paragraf adalah minimal terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi, kami memutuskan untuk memperbaikinya dengan cara menghapus paragraf tersebut. Tahap yang keenam dan merupakan tahap yang terakhir, yaitu adalah membaca kembali. Tapi karena jika kita membaca kembali maka memakan banyak waktu, jadi akan saya simpulkan saja dari penjelasan teman-teman semua bahwa kita dapat ambil kesimpulan membuat makalah atau menulis makalah menggunakan sistem dan aturan-aturan yang sudah berlaku. Menggunakan IED yang benar dan baik itu sangatlah penting. Kenapa? Karena jika kita menggunakan IED, kita dapat menjaga konsistenan dalam suatu bahasa dalam makalah tersebut dan juga makalah tersebut dapat diterima dengan baik secara akademis. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.